Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rizky, NIM 175 Jadi di sini saya mau mewawancarai terkait UMKM yang ada di daerah Jember. Nah, ini di sini saya bertemu dengan salah satu pemiliknya. Mungkin saya bisa bertanya dulu terkait UMKM yang ada di sini. Mas, Iya, kenal dulu. Namanya siapa, Mas? Supaya namanya Misbahul Munirul Iqbal. Oke, namanya Mas Misbah. Ini sudah kira-kira sudah lama atau berapa tahun atau berapa bulan menjalani usaha ini? Kalau usahanya yang saat berkembang ini baru 2 tahun. Tapi kalau merintisnya itu sudah dari 4 tahun yang lalu. Dari 4 tahun yang lalu. Jadi Berarti kita itu dulu awalnya bukan jualan yang seperti ini sekarang. Dulu kita itu merintisnya itu macam-macam. Jadi awal mula dulu itu kita nggak jualan hiasan dinding yang sekarang ini, tapi kita jualannya itu lebih ke pakaian. Jadi kita dulu itu sistemnya kayak dropshipper lah. Jadi kita nyetok, terus kita jual ulang, kita ambil selisih dari harga kita beli, terus kita jual lagi gitu. Tapi itu kita nggak bisa survive lama karena saat itu kita kalah di modal. Soalnya modalnya waktu itu kalau kita sistem jualannya seperti itu kita harus punya stok yang banyak. Jadi kalau kita nggak punya stok, ketika orderan banyak, kita nggak bisa cepet-cepet untuk kirimnya, ya resikonya reputasi toko kita. Makanya saat itu terus mikir, kok dapat inspirasi itu melihat salah satu adalah di YouTube gitu kan, melihat kok kayaknya menarik ini hiasan dinding ini. Kita bisa produksi sendiri, terus secara biaya operasional segala macam kita bisa loh, istilahnya kita bisa nekan lebih banyak gitu loh. Jadi maksudnya dari biaya operasional awal itu kita masih bisa waktu itu. Makanya saat itu coba kita pengen tekuni, coba di sini aja lah. Nggak taunya kok ternyata ya memang awalnya nggak mungkin toh kita jualan terus langsung laku, enggak. Tapi waktu itu ya memang kalau dihitung-hitung mulai dari awal mula yang hiasan dinding ini itu kita itu waktu itu buang uang itu untuk promosi segala macam lah ya. Itu banyak dalam artian, tapi nggak sebanyak waktu kita yang sebelumnya. Ya, tapi nggak lama. Jadi 4 bulan waktu itu kita sudah bisa menemukan ritmenya. Akhirnya ketemunya yang sekarang ini formulanya, yang maksudnya kita bisa tahu sela-sela waktu mau kayak kapan itu barang itu bisa kita promokan atau hari-hari biasa gitu. Jadi waktu itu ya seperti itu sih. Enggak, ya kalau yang ngerintis di hiasan dinding ini nggak butuh waktu lama untuk brandingnya gitu. Ya, berarti pernah peralihan ya Mas ya, dari pakaian itu tadi terus habis itu ke hiasan dinding. Iya. Yang sekarang akhirnya bertahan lama. Ya alhamdulillah yang survive kan di sini karena kita bisa produksi sendiri gitu loh. Jadi untuk operasional segala macam kita bisa manage. Tapi kalau sistemnya kayak pakaian fashion itu kan untuk produksinya kan kita harus butuh tenaga ahli kayak tukang jahit gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya seperti itu, sistemnya dropshipper, kita kalah di modal gitu. Karena setiap mau punya barang kita kan beli dulu. Tapi kalau untuk hiasan dinding ini kita beli barang mentahnya, otomatis kan harganya murah, kita olah sendiri gitu loh. Dari biaya pengolahan itu sebenarnya kan bisa dipangkas segala macam. Dari kira-kira hiasan dinding ini kan macam-macam ya Mas? Ya, Nah, banyak. ada berapa macam sih Mas kalau di sini itu hiasan dindingnya? Kalau di toko kami itu saat ini ya bisa dibilang lebih lah dari 500 jenisnya gitu. Karena kan kita ya meskipun dari 500 itu nggak laku semua, tapi paling nggak kita mencoba untuk buat variasi. Jadi dalam satu
apa ya, di toko kita di online itu barangnya itu nggak monoton, desainnya nggak itu saja. Jadi untuk model segala macem, contoh lah kayak ukuran gini ya, ada yang kecil, nah ada yang besar. Nah untuk yang ukuran besar pun kita desainnya juga macam-macam loh, ada yang kayak gini, nah, kayak segini loh. Jadi kalau kita cuma terpaku dalam beberapa produk itu apa ya, kita nggak masuk di segmennya, itu terlalu sempit. Jadi marketnya itu kita terlalu terbatas. Tapi kalau kita bisa bikin variasi produk macam-macam, terus contoh kayak yang paling sering laku di sini itu, nah ini yang paling laris itu di BTS, karena kita nyasarnya itu di kaula muda. Gitu loh. Sekarang ya bisa dibilang segmennya kita itu lebih banyak tanda kutip bocil lah. Jadi anak-anak zaman sekarang itu siapa sih yang nggak ngerti K-pop Korea gitu loh. Jadi kita mainnya di situ, kita juga ngikutin zaman. Tapi selain dari situ kita juga contoh kayak hiasan dinding yang seperti ini, kayak bentuk bunga atau tanaman, itu kan kita menyasarnya itu di kalangan umum. Gitu loh. Bahkan kita juga bisa custom. Jadi kalau seumpama ada konsumen itu yang pengen dipasang fotonya, ya bisa gitu loh. Bisa tinggal request. Contoh kayak yang di sini tuh. Nah, waktu ada ini, supaya ini kan sudah dipasang sama teman-teman, dia buat anulah kenang-kenangan gitu loh. Jadi gitu. Jadi kita mainnya di situ kan. Kalau kita pengen sukses lama di era digital saat ini, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus inovatif. Kalau nggak inovatif, ya selesai. Gitu loh. Kita nggak akan bisa survive lama. Contoh lah katakan, untuk desain yang sekarang ini, oke saat ini paling laris. Tapi nggak tahu beberapa bulan, beberapa waktu yang akan datang, nggak selamanya akan laris. Nah dari situ kita harus mikir, kita harus nyiapin apa sih yang trending sekarang, gitu loh, yang lagi hype. Paling gampang kalau pengen nyari yang hype sekarang itu ya apa, bisa dilihat di TikTok, IG. Berarti pakai media-media. Nah, iya. Sekarang ya. Kita lihat marketnya itu di situ. Gitu loh. Jadi dari situ kita bisa tahu lah perilaku orang-orang itu sekarang lagi apa ya, lagi arahnya itu yang lagi booming apa. Nah dari situ kita bisa baca. Gitu loh. Kira-kira kalau seumpama sekarang ini, contoh saya mau buat produk apa, itu nanti bisa diterima. Ya. Kira-kira ini mas, kan sudah panjang lebar ya mas, Ya. Kalian tadi jelaskan terkait hiasan dinding ini biasanya bagaimana. Ya. Mungkin apa sih nama hiasan dindingnya ini, terus lokasinya di mana? Mungkin nanti teman-teman itu bisa ada yang beli gitu mas. Oh iya. Tadi sebelumnya belum dikenalkan di awal ya. Kalau saya kenalkan, toko kita itu ada dua. ya. Yang satu itu Apolito, yang satu Tennessee. Tapi masih dalam satu naungan, ya masih dalam satu naungan usaha kita gitu. Cuma secara toko online-nya saja yang kita nama. Untuk produksinya segala macam ya tetap kita yang handle gitu loh. Kalau alamatnya di Joyaku Regency. Kita di sini sudah, kalau kebetulan yang di tempat yang sekarang sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ya alhamdulillah. Ya meskipun baru 2 tahun, insya Allah untuk plannya mungkin di bulan 8 nanti rencananya mau pindah di Rumput. Jadi biar kita ada tempat fokus buat usaha, terus untuk kontrakan yang sekarang ini cukup buat tempat tinggal saja. Ya, terima kasih Ya, sama-sama. sudah bisa berbincang-bincang sedikit terkait toko hiasan dinding Apolito dan Tennessee ini. Semoga banyak juga nanti yang bakal beli. Amin. Dari teman-teman. Sekian mungkin wawancara saya dengan Mas Misbahu. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan mungkin teman-teman bisa mampir di Joyaku atau bisa dicek di Shopee-nya Apolito
atau tendensi itu bisa ada di Shopee, terus ada di TikTok tadi ya Mas ya. Iya. Itu juga Tokopedia ada. juga ada. Tokopedia juga ada. Bisa dicek kan dari order. Terima kasih.